Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini ya. Jumpa lagi dan kembali lagi dengan channel Evotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baikkanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Samsung ya. Kebetulan serinya adalah A50s. Ini kondisinya adalah rusak di layarnya karena HP-nya habis jatuh ya. Nah, kondisinya seperti ini. Dia layarnya tidak mau nampil karena pecah. Dan di video kali ini akan saya bagikan solusi untuk mengatasi masalah seperti ini ya, atau dengan kata lain kita harus mengganti LCD. Namun di sini mungkin saya hanya berbagi pengalaman saja, mungkin nanti bisa jadi referensi untuk kawan-kawan yang ingin mengganti LCD di tipe Samsung A50s ini. Oke, ini sudah saya bongkar untuk HP-nya dan kondisi mesinnya masih utuh ya. Fleksibel LCD-nya itu ada di bagian bawah. Oke, ini yang mungkin bisa jadi referensi untuk kawan-kawan ya. Di sini saya membeli LCD gantian itu memang bukan ori, namun di sini satu paket dengan frame. Jadi keunggulannya kawan-kawan tidak perlu membutuhkan lem, dan juga tentu hasilnya akan lebih rapi ya. Ini kebetulan serinya atau mereknya Mosi ini LCD plus frame. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi si LCD baru ini sudah dengan framenya, otomatis jika kalian mau beli tidak membutuhkan lem, dan tentunya pemasangan jauh lebih rapi ya. Nah, nanti untuk prosesnya memang kita harus pindah mesin, baterai, dan perlengkapan yang lain ke bagian frame yang baru ini. Oke, untuk harganya mungkin kan bisa cek sendiri ya di marketplace, karena pilihannya banyak memang. Namun jika tetap ingin menggunakan yang LCD saja itu sebenarnya juga bisa. Ini hanya referensi saja jika kawan-kawan ingin membeli yang dengan frame. Oke, kita eksekusi HP-nya ya kawan-kawan. Kita memang harus melepas total semua mesinnya ini dan kita harus pindah. Ini nanti akan saya contohkan saja agar tidak ada part yang terlewat ya. Oke, untuk tipe Samsung A50s ini mungkin persamaan LCD adalah A30s juga sama ya. Dengan tipe orinya itu, HP ini jenis LCD-nya itu AMOLED dan dia support fingerprint di bagian tengah ini. Jadi konsekuensinya memang jika kita mengganti dengan kualitas LCD yang biasa, itu fingerprint di bagian bawah dia nanti tidak akan fungsi ya. Itu tidak support, bukan karena fingerprintnya rusak. Nah, di sini ada speaker, kemudian ini ada getar ya untuk ring itu, kemudian di bawah ada fingerprint. Nah, di bagian tengah ini fingerprintnya ini memang tidak tembus untuk layarnya. Jika ingin fingerprintnya ini support, biasanya kan harus beli LCD yang ori ataupun mungkin yang sedikit lebih murah. Itu biasanya tipenya adalah OLED ya kan. OLED itu sejenis bukan ori tapi hampir mirip, dan untuk fingerprint itu biasanya support. Oke, ini untuk LCD barunya sudah saya lepas. Untuk tadi ada beberapa stiker, dan langkah selanjutnya kita harus pindah mulai dari speaker, getar, dan juga baterai ya nanti. Oke, ini speakernya di bagian atas. Ini untuk speaker dengar ya, karena di HP kawan-kawan itu ada 3 speaker lah katakanlah, untuk speaker dengar, kemudian speaker untuk musik ya atau buzzer dikatakannya, dan juga ada mic untuk merekam atau bicara itu ya. Nah, ini untuk yang bulat ini adalah
untuk getar ini cuma ditempel aja sebenarnya. Jadi kan tinggal lepas atau cukil pakai pinset kalau ada pinset, kalau tidak ya pakai jarum itu bisa. Nah, di bagian bawah ini ada fleksibel fingerprint, ini yang saya jelaskan tadi ya. Memang untuk tipe Samsung A50s ini fingerprintnya itu di bagian layar ya, di bagian tengah. Nah, ini berbentuk seperti kamera dan layarnya itu tembus sampai ke depan. Untuk yang ori ya itu. Di beberapa tipe juga seperti itu, biasanya di Vivo ataupun Samsung dengan tipe lain itu ada juga fingerprintnya di tengah layar. Namun ada juga yang di bagian tombol samping, itu lebih berbeda ya, jadi tidak berhubungan dengan LCD. Namun kebetulan tipe ini berhubungan dengan LCD. Oke, ini tetap saya pasang walaupun nanti tidak berfungsi ya, dan itu pun juga biasanya sudah diperhitungkan sebelumnya jika ini tidak berfungsi, karena kembali lagi untuk pergantian LCD ini menyesuaikan dana atau budget ya kawan-kawan. Mungkin ya dengan harga yang lebih murah, otomatis untuk fitur yang didapatkan tentunya beda dengan yang original. Oke, ini tinggal baterainya ya. Ini mungkin untuk baterai biasanya cukup rekat karena dia masih original ya baterainya. Intinya kan buka perlahan-lahan, jangan dipaksa. Mungkin jika sulit bisa dibantu dipanaskan ya di bagian bawahnya. Itu untuk double tip dari baterai ini di bagian bawahnya. Kalau masih ori itu cukup kuat ya. Nah, ini mohon maaf untuk proses pelepasannya saya percepat untuk memotong durasi video. Oke, baterai ori dari tulangan lama sudah kita lepas dan bisa kita pasang di frame yang baru. Selanjutnya si mesinnya ini kita pindah ke frame yang baru. Oke, ini untuk fleksibel LCD itu di bagian bawah ya, kebetulan untuk Samsung A50s. Oke, untuk LCD itu sama dengan persamaannya dengan A30s, namun untuk frame mungkin kawan-kawan saya peringatkan, untuk frame itu A50s ada sendiri, A30s ada sendiri ya. Jadi kalau untuk tipe LCD nya sama, cuma untuk framenya itu biasanya berbeda untuk kedua seri ini. Namun jika kawan mungkin beli LCD saja tanpa frame ya, itu cari saja persamaan, walaupun itu A30s itu tetap bisa dipasang, karena untuk soket dan persamaannya itu kedua tipe ini bisa dipasang. Oke, ini kita tes dulu ya. Ini untuk on off nya belum saya pasang. Untuk penutup belakang saya menggunakan pinset untuk menghubungkan kedua titik power on off nya, karena si power on off berada di tulangannya. Samsung A50s dengan pergantian LCD plus frame dengan merek Moshi ya. Ini kebetulan kita tunggu dulu HP-nya sampai menu atau tidak, karena di kasus sebelumnya tadi tidak bisa kita lihat karena tidak nampil sama sekali karena efek jatuh ya. Oke, sekali lagi ya untuk kawan-kawan yang mungkin baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan mungkin bisa subscribe untuk mengikuti video-video dari channel Votech seputar permasalahan smartphone ya.
Dan untuk kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini atau sudah tahu sebelumnya, ya saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Dan saya akan terus berusaha untuk berbagi video seputar permasalahan smartphone ya. Intinya di sini saya tidak menggurui, mungkin video-video di sini bisa menjadi referensi. Masih banyak kawan-kawan yang mungkin lebih expert dari saya ya. Oke, ini kita tunggu dulu si Samsungnya ini dia sampai ke menu. Ini sudah terlihat ya, cuma nanti kita akan tes lebih lanjut. Oke, ini kita coba nyalakan untuk layarnya ya, menggunakan pinset. Memang untuk on off nya belum saya pasang. Dan ini untuk tampilannya ya, tidak bisa dipungkiri memang tidak bisa 100% mirip dengan orinya ya. Itu kembali lagi dengan harga. Namun di sini mungkin yang lebih efisien itu tampilannya lebih rapi karena satu dengan framenya. Oke kan YouTube, terima kasih untuk video kali ini. Saya rasa cukup ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.